Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca 11 sampai 20. Wahid ithnani thalatha. Wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi ay'ariful wajiba wal muhala ma'jaizin fi haqqihi ta'ala wa mithlu dha fi haqqi rasulillahi alaihim tahiyyatul ilahi fal wajibul aqli ma lam yaqbali al-intifa fi dhatihi fabtahili wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dhatihi thubuta biddal awwali wa kullu amrin qabilin lil intifa wa li thubuti jaizun bila khafa thumma alaman bi anna hadzal alama ay ma siwallahil aliyil alima min ghairi syakkin hadithun muftaqiru li'annahu qama bihi taghayyuru qudusuhu wujuduhu ba'dal adam wa bidduhu wal musamma bil qidam fa'lam bi annal wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi
Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya, terutama nikmat taufik. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tergerak untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan di hati kita dalam menunaikannya sehingga amal ini menjadi amalan sholihan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan, memurnikan niat kita semata-mata kita hadir dalam majelis ilmu karena Allah, lillahi ta'ala. Pada hari ini kita melanjutkan pada bait atau nazam yang keberapa? Nazam yang ke-13 ya, 13 dan 14 insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa mithlu dha fi haqqi rusulillahi alaihim tahiyyatul ilahi fal wajibul aqliyyu ma lam yaqbali al-intifa fi dhatihi fabtahili wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dhatihi thubuta diddal awwali wa kullu amrin qabilin lilintifa walisubuti jaizun bila khafa wa mithlu dha lan iku padane iki fi haqqi rusulillahi ing dalem haqqe pira-pira utusane Allah alaihim iku muga tetep ing atase rusulillah tahiyyatul ilahi utawi penghormatane Allah. Fal wajibu mongko utawi perkara kang wajib al aqliyu kang bangsa akal iku ma perkara lam yaqbal kang ora nrimo apa al aql alintifa ing ora ana fi dzatihi ing dalem zate ma fabtahil mongko lunga sapa sira wal mustahilu lan utawi perkara kang mustahil iku kullu ma saben-saben perkara lam yaqbal kang ora nrimo apa ma fi dzatihi ing dalam zate ma as-subuta ing tetep anane diddal awwali kang suwalie kang kawitan. Wa kullu amrin lan utahi saben-saben perkara qabilin kang nrimo apa kullu amrin lilintifa maring ora ana wali subuti lan maring tetep anane iku jaizun aran jaiz aqli bila khafa kelawan tanpa ana kesamaran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagian yang kita baca pada pagi hari ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hanya mengulang saja agar kita lebih memahaminya. Al-Muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir beliau mengatakan wa mithlu dza fi haqqi rusulillahi alaihimi tahiyyatul ilahi. Dan seperti ini pada hak para Rasul Allah. Seperti ini artinya seperti pada seperti halnya mengenal Allah itu wajib ain bagi setiap mukallaf
Demikian juga mengenal para rasul itu hukumnya juga fardu ain bagi setiap mukallaf. Kemarin telah kita jelaskan bahwa mu'allif mengatakan mengenal Allah itu wajib bagi setiap mukallaf. Nah, sekarang wa mislu dza, seperti ini juga, seperti mengenal Allah, sebagaimana mengenal Allah itu hukumnya fardu ain bagi setiap mukallaf. Mengenal para rasul itu hukumnya juga fardu ain bagi mukallaf, bagi setiap mukallaf. Nah, tetapi perlu dipahami di sini bahwa meskipun mu'allif menggunakan ibarah rusulillah, asalnya rusul bukan ruslin, karena di sini nazam sehingga disukun rusli fi haqqi rusulillah. Tetapi asalnya apa? Rusul, jamaknya rasulun, itu rusulun jam'u taksir dari rasulun. Kalau rasulun itu mufrad, rasulun satu rasul. Kalau rusulun artinya para rasul. Nah, meskipun al-mu'allif menggunakan ibarah rusulun, tetapi yang dimaksud oleh mu'allif di situ adalah ambiya'u, yaitu para nabi, bukan hanya para rasul. Karena kita mengetahui bahwasanya setiap rasul itu pasti nabi, tetapi tidak setiap nabi itu rasul. Jadi setiap rasul itu pasti nabi. Ketika disebut rusul, maka di situ masuk para nabi. Tetapi kalau disebut nabi, nabi, maka belum tentu dia rasul. Karena ada para nabi itu yang masuk pada kelompok an-nabiyyur rasul, nabi yang sekaligus rasul. Ada an-nabiyyu ghairur rasuli, nabi yang bukan rasul. Tentang perbedaannya sering kita jelaskan. An-nabiyyur rasul, nabi yang sekaligus rasul. Kalau disebut rasul, maka di situ pasti dia nabi. Nah, an-nabiyyur rasul, nabi yang dia adalah juga seorang rasul, adalah mereka yang datang. Perbedaannya di sini, mereka datang dengan membawa syariat yang baru, syariat yang berbeda dengan syariat rasul sebelumnya. Bisa ada yang sama kemudian ditetapkan, ada yang kemudian berubah dari syariat sebelumnya, ada yang memang baru sama sekali tidak ada dalam syariat rasul sebelumnya. Maka dia disebut sebagai an-nabiyyur rasul, nabi yang sekaligus menjadi rasul, yang dia datang dengan membawa syariat yang baru. Yang kedua, an-nabiyyu ghairur rasul, nabi yang dia bukan rasul, dia nabi saja bukan rasul. Maka an-nabiyyu ghairur rasul, mereka yang datang tidak dengan syariat yang baru, tetapi mereka diperintahkan untuk mendakwahkan, untuk mengajarkan syariat Rasul sebelumnya. Nah, mereka para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka mengajarkan syariatnya Nabi Ibrahim. Mereka para rasul atau mereka para nabi yang datang setelah Nabi Nuh, maka mereka diperintahkan untuk mengajarkan, untuk mendakwahkan syariatnya Nabi Nuh. Mereka yang datang setelah Nabi Musa alaihissalam, maka mereka diperintahkan untuk mengajarkan syariatnya Nabi Musa, dan begitu seterusnya. Nah, jadi para nabi yang bukan rasul, an-nabiyyu ghairur rasul, mereka datang tidak dengan membawa syariat yang baru, tetapi mereka mengajarkan kepada umatnya syariat rasul sebelumnya. Nah,
Tentang masalah ini sudah kita uraikan beberapa kali dalam majelis kita ini. Nah, maka yang perlu dipahami di sini bahwa ketika muallif rahimahullah mengatakan wa mithlu dza fi haqqi rusulillah, artinya fi haqqi anbiya'illah. Fi haqqi anbiya'illah, bukan hanya an-nabiyyur rasul, tetapi an-nabiyyur rasul juga an-nabiyyu ghairur rasul. Dua-duanya. Yang wajib untuk seseorang mengenalnya itu bukan hanya mengenal nabi yang rasul saja, tetapi juga an-nabiyyu yang ghairur rasul, kita juga wajib untuk mengenal mereka. Nah, karena para nabi mereka memiliki nanti sifat-sifat yang sama, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz yang sama. Nah, tidak hanya an-nabiyyur rasul saja, nabi yang rasul saja, tetapi nabi yang bukan rasul pun juga memiliki sifat-sifat yang sama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal para rasul itu juga dengan cara mengetahui sifat wajib bagi mereka, sifat mustahil bagi mereka, dan sifat jaiz bagi mereka. Kalau kemarin kita katakan mengenal Allah itu dengan mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Begitu juga dalam mengenal para nabi. Dalam mengenal para nabi adalah dengan mengetahui sifat wajib bagi para nabi, sifat mustahil bagi para nabi, dan sifat jaiz bagi para nabi. Apa artinya sifat wajib bagi para nabi? Sifat wajib bagi para nabi artinya adalah sifat yang berdasarkan dalil-dalil syarak. Para nabi itu pasti bersifatan dengan sifat tersebut. Jadi sifat wajib bagi para nabi artinya adalah sifat-sifat yang berdasarkan dalil-dalil syarak. Pasti para nabi bersifatan dengan sifat itu, nggak mungkin nggak. Kalau dikatakan nabi itu nggak bersifatan dengan sifat itu, maka ini tidak mungkin, karena dalil-dalil syarak itu menunjukkan hal tersebut. Misalnya apa? Misalnya sifat para nabi yang pertama adalah as-sidqu, jujur. Tidak ada seorang nabi yang pernah berbohong. Nah, maka para nabi seluruhnya itu bersifatan dengan sifat itu. Jika dikatakan bahwa ada seorang nabi itu yang yang pernah berbohong, maka ini ini sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syarak. Karena tidak mungkin seorang Allah itu mengutus seorang nabi yang pembohong. Karena tugas seorang nabi itu menyampaikan khabar dari Allah, menyampaikan berita dari Allah yang berupa risalah Islamiyah. Nah, jika risalah Islamiyah itu disampaikan oleh seseorang yang pembohong, pertanyaannya apakah bisa diterima? Apakah bisa diterima? Kalau kita menerima berita, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita menerima sebuah berita dari seseorang, maka kita percaya atau tidak percaya, kita juga akan mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya. Siapa yang menyampaikannya? Oh, yang menyampaikannya si A. Si A ini adalah orang yang jujur, nggak pernah berbohong. Maka kita bisa dengan mudah untuk menerima berita itu dan membenarkannya. Tetapi jika yang datang kepada kita memberikan berita, memberikan informasi kepada kita, itu ternyata adalah orang yang pembohong, maka kita pun kemudian menjadi ragu terhadap kebenaran informasi yang disampaikannya. Benar enggak?
berita yang dia sampaikan. Jangan-jangan dia berbohong seperti halnya biasanya dia berbohong. Nah, seorang nabi itu tugasnya adalah menyampaikan berita dari Allah tentang Islam, tentang ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Apabila mereka itu bohong, apabila mereka itu tidak jujur, maka di sini akan diragukan kebenarannya oleh umat manusia. Nah, dan itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang yang pembohong itu menjadi seorang nabi untuk menyampaikan risalahnya. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini jika Allah berkehendak untuk menentukan seseorang itu menjadi seorang nabi, seorang rasul, maka Allah menjaganya dari melakukan menjaganya dari melakukan kebohongan, baik sebelum diangkat menjadi seorang nabi maupun setelah diangkat menjadi seorang nabi. Yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat mustahil bagi para nabi. Artinya sifat-sifat yang berdasarkan dalil-dalil syara, para nabi itu pasti tidak bersifatan dengan sifat itu. Seperti apa? Seperti kebalikan dari as-sidqu, yaitu al-kadzib, berbohong. Berbohong ini adalah sifat mustahil bagi Allah. Artinya berdasarkan dalil-dalil syara, kadzib itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak bisa kita menerimanya secara akal apabila itu disifatkan kepada seorang nabi Allah. Kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz bagi para nabi. Sifat jaiz bagi para nabi artinya adalah sifat yang berdasarkan dalil-dalil syara. Itu para nabi mungkin saja bersifatan dengan sifat-sifat itu. Jadi berdasarkan dalil-dalil syara, dalil-dalil agama, mungkin saja para nabi itu bersifatan dengan sifat-sifat tersebut. Yaitu berupa di sini nanti akan dijelaskan lebih rinci di belakang, yaitu seperti sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajat seorang nabi. Itu adalah sesuatu yang jaiz. Misalnya seorang nabi itu makan, minum, sakit yang ringan, kemudian menikah, memiliki anak. Itu sesuatu yang jaiz bagi para nabi, yang mungkin saja terjadi dan dilakukan oleh seorang nabi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, jadi mengenal Rasulullah, mengenal para nabi itu adalah dengan mengetahui sifat wajib bagi para nabi, sifat mustahil bagi para nabi, dan sifat jaiz bagi para nabi. Sebagaimana kita mengenal Allah itu dengan mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Nah, ini yang dimaksud wa mithlu dza, seperti ini dalam hal sama-sama wajib ainnya mengenal Rasulullah, itu sama-sama wajib ainnya dengan mengenal Allah. Dalam hal bahwa mengenal Allah itu dengan mengetahui sifatnya yang wajib, sifat yang jaiz, sifat yang mustahil. Demikian juga wa mithlu dza, seperti ini juga mengenal Rasul dengan mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, dan sifat yang jaiz bagi Rasul atau bagi para nabi. Wa mithlu dza, seperti ini fi haqqi Rasulillah. Kemudian al-mu'allim mengatakan alaihim, di sini karena nazam diberi harokat alaihimi, asalnya ya alaihim. Alaihim tahiyyatul ilahi,
semoga atas para nabi atau semoga penghormatan pemuliaan Allah itu tetap atas para nabi seluruhnya. Alaihim di situ rujuknya kepada Rasulillah anbiyaillah. Semoga penghormatan pemuliaan Allah itu tetap bagi para nabi. Ketika kita menyebut al-ilah, di situ tahiyatul ilah. Kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya tahiyatul ilah itu penghormatan Tuhan. Tetapi ketika disebut Tuhan atau disebut dalam bahasa Arab al-ilah, maka yang dimaksud di situ adalah Allah. Yang dimaksud adalah Allah. Karena lafadz al-ilah ketika dimutlakkan, lafadz al-ilah ketika dimutlakkan, tidak dimudhafkan kepada lafadz yang lain. Saya ulangi lagi, lafadz al-ilah ketika dimutlakkan, disebut ilah begitu saja tanpa dimudhafkan kepada lafadz yang lain, maka maknanya adalah Allah. Jadi ketika kita mengatakan ilah, al-ilah, maka yang dimaksud di situ adalah Allah. Kenapa? Karena al-ilah dalam bahasa maknanya adalah al-ma'budu bihaqqin. Al-ilah artinya apa? Al-ma'budu bihaqqin. Apa artinya al-ma'bud bihaqqin? Yang disembah dengan hak, yang disembah dengan benar. Siapa yang disembah dengan hak? Allah. Yang disembah dengan hak adalah Allah. Karena itu ketika disebut Tuhan, maka yang dimaksud adalah Allah. Ketika disebut misalnya dalam bahasa Inggris God, maka yang dimaksud adalah Allah. Ketika yang dimaksud itu, ketika disebut al-ilah, maka yang dimaksud adalah Allah. Ini jika lafadz ini dimutlakkan. Tetapi jika lafadz al-ilah itu dimudhafkan, disandarkan kepada lafadz yang lain, tidak dimutlakkan begitu saja, tetapi dimudhafkan kepada yang lain, maka bisa memiliki makna yang berbeda. Bisa yang dimaksud itu adalah selain Allah. Misalnya seseorang mengatakan ilahul musyrikin, ilahul musyrikin. Apa yang dimaksud ilahul musyrikin? Yang dimaksud di sini adalah berhala misalnya. Sesembahannya orang musyrik, sesembahannya orang musyrik, yang disembah oleh orang musyrik bisa berupa patung, berhala, bisa berupa matahari, api, setan. Itu namanya ilahul musyrikin. Jadi ilahul kafirin, ilahul yahud, ilahul nasara, ilahul wahabiyah misalnya. Maka yang dimaksud ketika dimudhafkan kepada lafadz yang lain, maka bisa memiliki makna selain Allah. Tapi jika disebut ilah begitu saja dalam bahasa Arab, al-ilah begitu saja dalam bahasa Arab, maka artinya adalah Allah. Maka ketika muallif menyebut dalam kitabnya ini tahiyatul ilah, artinya adalah tahiyatullah. Artinya apa? Tahiyatullah, penghormatan Allah, pemuliaan Allah. Itu semoga tetap bagi para nabi. Ini sebenarnya ya sama dengan sholawat atas para nabi. Nah, kalau biasanya itu menggunakan alaihimus salatu wassalam, alaihimus salatu wassalam, atau alaihimus salam, alaihimus salatu, alaihim salatullah. Ini maknanya adalah sama di sini dengan alaihim tahiyatul ilah. Nah, kita bukan hanya kepada Nabi saja, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat, tetapi kita juga bersolawat kepada seluruh para nabi. Kita biasanya mengatakan Nabi Adam alaihi salam,
Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salam atau alaihi salatu wassalam. Bisa kita membacanya dengan alaihi salam atau alaihi salatu wassalam, boleh kedua-duanya. Bahkan juga boleh kita mengucapkan sholawat yang seperti biasanya kita mengucapkannya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kita kalau menyebut nama Muhammad, kemudian sholawatnya apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kebiasaan kita kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad itu kita mengatakan alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Biasanya seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah memang khusus seperti itu? Apakah memang kalau Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam gak boleh alaihi salam? Apakah kalau para nabi itu khusus alaihi salam, gak boleh sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak khusus. Boleh kita mengatakan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh mengatakan seperti itu, nggak ada larangan, tidak ada larangan. Demikian juga kita boleh mengatakan Nabi Muhammad alaihi salam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu boleh. Tidak ada pengkhususan. Meskipun sebagian ada yang berpendapat, oh itu kita kalau menyebut sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Muhammad karena berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Karena di situ ada salawat dan salam, sehingga ketika menyebut untuk Nabi Muhammad kemudian kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Ada yang beralasan seperti itu. Tetapi pendapat yang unggul mengatakan bahwa di sini tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan bahwa sallallahu alaihi wasallam hanya untuk Nabi Muhammad, nggak bisa untuk selainnya, nggak ada pengkhususan seperti itu, tidak ada. Tetapi boleh keduanya dipakai untuk Nabi Muhammad juga untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang kita biasanya begitu, kebiasaan kita. Ketika kita menyebut Nabi Muhammad, kebiasaan kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyebut Nabi selain Nabi Muhammad, kita menyebutnya alaihi salam. Karena kebiasaan kita begitu, sehingga terkadang sebagian orang ketika kita menyebut Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam terdengar agak aneh. Terdengar agak aneh kok sallallahu alaihi wasallam, biasanya alaihi salam. Kenapa agak aneh? Karena ya jarang orang menyebutnya seperti itu. Tetapi apakah itu nggak boleh? Jawabannya boleh. Karena di sini tidak ada pengkhususan bahwa sholawat ini untuk Nabi Muhammad, sholat ini untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini disebutkan dengan menggunakan bahasa alaihim tahiyatul ilah. Jadi ada doa-doa yang sebenarnya itu tidak khusus, tetapi kemudian seakan-akan dibuat khusus karena memang ada dasar. Ada dasar, artinya doa itu ada asal mulanya, sehingga kemudian seakan-akan itu dibuat khusus. Misalnya untuk para sahabat, maka kita biasa menyebutnya radhiyallahu anhu. Untuk para sahabat, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Nah, apakah radhiyallahu anhu itu hanya untuk para sahabat? Jawabannya tidak, sebenarnya tidak. Tetapi biasanya kalau sahabat, maka kita menyebutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Biasanya kita menggunakan radhiyallahu anhu karena memang dalam ayat Al-Qur'an ada yang menyebutkan doa untuk para sahabat ini. Wa radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, itu ada ayat yang menyebutkan seperti itu, sehingga kemudian kita sering kalau para sahabat menggunakan doa radhiyallahu anhu. Tetapi apakah itu khusus untuk para sahabat? Enggak. Kalau para ulama kita menyebutnya misalnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu juga boleh. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, itu juga boleh. Tidak khusus untuk para sahabat saja. Tetapi itu sudah umum ya, sudah umum, sehingga terkadang sebagian orang menyangka bahwa itu khusus. Kalau sahabat radhiyallahu anhu, kalau dia adalah para ulama, maka menyebutnya rahimahullah. Nah, seperti itu. Padahal rahimahullah juga boleh untuk selain ulama, asalkan dia muslim maka kita menyebutnya rahimahullah, itu boleh. Si fulan rahimahullah. Sebenarnya juga tidak untuk khusus yang sudah mati. Nah, terkadang kita pemahamannya rahimahullah kalau sudah mati. Kalau belum mati tidak rahimahullah. Kalau disebut rahimahullah seakan-akan orang itu sudah mati. Nah, sebenarnya enggak juga seperti itu, masih hidup pun itu boleh. Karena di sini mujarradud doa. Di sini adalah sekedar doa. Doa agar seseorang mendapatkan rahmat Allah, hidup atau mati bisa didoakan dengan itu. Nah, kemudian ada lagi doa yang sering dianggap itu pengkhususan, seperti karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Biasanya doa ini diperuntukkan untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karramallahu wajhah. Sering kita menyebut Sayyiduna Aliyun radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Wa karrama wajhahu. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Apakah doa karramallahu wajhah itu khusus untuk Sayyidina Ali? Jawabannya tidak. Nah, meskipun kita umat Islam umumnya begitu, tetapi tidak khusus sebenarnya. Boleh kita mengatakan Abu Bakar karramallahu wajhah, Umar bin Al-Khattab karramallahu wajhah, Utsman bin Affan karramallahu wajhah, boleh. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Hanya saja memang umat Islam biasanya itu begitu. Kalau menyebut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau menyebut sahabat yang lainnya radhiyallahu anhu. Tapi apakah enggak boleh selain Sayyidina Ali dengan sebutan karramallahu wajhah? Sekali lagi itu boleh, karena itu bukan pengkhususan. Hanya kebiasaan saja umat Islam menyebut seperti itu. Sebagian ada yang beralasan dengan alasan yang itu tidak boleh atau tidak benar. Sebagian mengatakan bahwa disebut karramallahu wajhah, Sayyidina Ali dikatakan karramallahu wajhah karena Sayyidina Ali itu dilahirkan di dalam Ka'bah. Kalau itu sahabat yang lain juga ada, bukan hanya beliau saja. Ada sebagian orang yang lebih tidak benar lagi. Sebagian orang tidak benar lagi dikatakan karramallahu wajhah karena Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya. Tidak pernah sepanjang hidupnya itu melihat kemaluannya, sehingga kemudian didoakan dengan karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Itu juga tidak benar, tidak tepat. Yang benar bahwa karramallahu wajhah itu bukan kekhususan untuk Sayyidina Ali, tetapi juga boleh untuk yang lainnya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa umat Islam sudah terbiasa untuk mengatakan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sedangkan yang lain radhiyallahu anhu. Tetapi jika seandainya di antara kita menyebut Sayyiduna Abu Bakar karramallahu wajhah,
Jangan kemudian mengatakan kok begitu, mestinya nggak begitu. Enggak. Karena apa? Itu bukan kekhususan untuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah doa yang sering kita sebutkan, kita panjatkan untuk para nabi, untuk para sahabat dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, fal wajibul aqliyu ma lam yaqbali al-intifa fi dzatihi fabtahili. Ini 3 rangkaian yang berkaitan, karena itu kita baca secara langsung. Wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dzatihi thubuta diddal awwali wa kullu amrin qabilin lil intifa wa lithubuti jaizun bila khafa. Ini sudah kita jelaskan, sebelumnya sudah kita jelaskan. Pada awalnya dikira belum ada penjelasannya, ternyata muallif juga sudah menjelaskannya. Tetapi akan kita jelaskan lagi dengan penjelasan yang lebih sederhana, karena sebelumnya sudah kita jelaskan. Mengulang, beliau menjelaskan tentang ta'rif atau definisi al-hukmul aqli, hukum akal. Bahwa al-wajibul aqli artinya malam yaqbal. Di sini li-nya itu karena syair untuk menyesuaikan dengan dengan wazannya, sehingga diberi kasrah yaqbali. Tapi asalnya apa? Yaqbal. Kenapa? Karena ada jazim, ada lam, huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Maka aslinya apa? Lam yaqbal. Tetapi karena darurat syair sehingga mengikuti wazan, sehingga dikasrah lam yaqbali. Kalau nazam seperti itu, alintifa, asalnya alintifa'a, tetapi karena untuk kepentingan syair menjadi alintifa. Fal wajibul aqliyu ma lam yaqbal alintifa fi dzatihi fabtahili, asalnya fabtahil fi'il amar. Jadi wajib akli itu adalah sesuatu yang akal tidak menerima tiadanya pada zatnya. Akal nggak menerima nggak adanya, pasti ada. Yang kemarin sudah kita jelaskan. Wal mustahilu kullu ma lam yaqbal fi dzatihi thubuta. Kalau mustahil itu kebalikannya, diddal awal. Kebalikan dari yang pertama yaitu al-wajib al-aqli. Artinya adalah setiap sesuatu yang tidak menerima pada zatnya itu ada, tidak menerima ada, pasti tiada. Itu namanya mustahil aqli. Kemudian yang ketiga, wa kullu amrin qabilin lil intifa walithubuti jaizun bila khafa. Kemudian yang ketiga adalah yang jaiz aqli, adalah setiap perkara yang menerima tiada, lilintifa walithubuti, dan menerima untuk ada, menerima ada dan menerima untuk tidak ada. Itulah yang disebut dengan jaiz aqli. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini para ulama kalam, ilmu aqidah, ilmu kalam memberikan contoh dari ketiga hukum akal ini, yaitu dengan gerak dan diamnya benda. Dengan gerak dan diamnya benda. Tadi kita katakan wajib akli tidak menerima tiada. Mustahil akli itu tidak menerima ada. Kemudian jaiz akli menerima ada dan menerima tiada. Saya ulangi lagi, kalau wajib akli tidak menerima ada. Kalau mustahil akli tidak menerima, kalau wajib akli, saya ulangi lagi, wajib akli itu tidak menerima tiada. Kalau mustahil akli tidak menerima ada. Kalau jaiz akli menerima ada dan menerima tiada. Dicontohkan dalam satu masalah.
yaitu tentang gerak dan diamnya benda. Gerak dan diamnya benda. Ini benda HP, dia diam. Nah, dia bergerak. Nah, dengan diam dan geraknya benda. Bagaimana menggambarkannya? Yang pertama kita wajib akli. Yang secara akal tidak menerima tiadanya. Akal tidak menerima tiadanya, yaitu benda itu pasti bersifatan dengan salah satu dari gerak dan diam. Tidak tertentu pada salah satu dari keduanya. Semua benda itu pasti bersifatan dengan salah satu dari bergerak atau diam tanpa kita tentukan dari salah satunya. Semua benda. Apakah ada benda yang tidak bergerak dan tidak diam? Tidak ada. Nah, benda namanya benda itu pasti dia kalau nggak bergerak ya diam. Ada benda itu yang selalu bergerak, ada yang benda itu selalu diam. Ada juga benda yang terkadang bergerak dan terkadang diam. Benda yang selalu diam seperti langit misalnya, dia tidak bergerak. Seperti misalnya gunung, dia tidak bergerak, diam. Ada benda yang selalu bergerak, nggak pernah diam. Seperti bintang di langit itu selalu bergerak. Ada yang bergerak dengan cepat, ada bergerak yang dengan lambat, ada yang bergerak di tempatnya. Itu bintang, selalu bergerak. Ada yang benda itu terkadang diam, terkadang bergerak. Seperti halnya kita manusia. Nah, kita manusia ini terkadang gerak, kalau tidur diam, kalau lagi jalan-jalan bergerak terus. Nah, ini namanya apa? Terkadang bergerak, terkadang diam. Benda, namanya benda, itu pasti secara akal bersifatan dengan salah satu dari bergerak dan diam. Jika dikatakan ada benda tidak bersifatan dengan salah satu dari keduanya, tidak bergerak, tidak diam, maka itu tidak bisa diterima oleh akal. Nah, karena apa? Ini adalah sifat benda. Nah, kalau Allah, maka dia berbeda dengan benda. Maka tidak dikatakan Allah itu bergerak, tidak dikatakan Allah itu diam. Tetapi kalau itu benda, selain Allah semuanya benda, pasti secara akal dia bersifatan dengan salah satu dari keduanya tanpa kita tentukan sifat mana di antara keduanya itu. Ini namanya apa? Wajib akli. Wajib akli. Pasti secara akal yang namanya benda itu bersifatan dengan salah satu dari dua sifat ini, yaitu bergerak atau diam. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang kedua adalah mustahil akli. Mustahil akli tadi apa? Tidak menerima ada. Tidak menerima ada. Contohnya dalam masalah ini adalah adanya benda tidak bersifatan dengan bergerak dan diam dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan dia tidak bergerak juga tidak diam. Maka akal nggak bisa menerima. Akal tidak bisa menerima adanya sesuatu dalam satu waktu dia tidak bergerak dan juga tidak diam. Bisa nggak akal kita menerimanya? Nggak bisa. Kalau ada sesuatu, kalau dia diam, ya diam atau bergerak. Kalau dikatakan benda itu tidak sedang bergerak dan juga tidak sedang diam, bagaimana akal bisa menerimanya? Nggak bisa.
Itu namanya apa? Mustahil akli. Dalam satu waktu. Dalam satu waktu, bukan dalam lain waktu. Kalau dalam lain waktu sekarang dia diam, kemudian dia gerak, maka ini sesuatu yang apa? Jaiz namanya. Jaiz akli. Tetapi adanya sesuatu yang tidak bersifatan dengan bergerak dan diam dalam satu waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Namanya apa? Mustahil akli. Mustahil akli. Kemudian yang ketiga jaiz akli. Jaiz akli itu dalam masalah ini adalah adanya suatu benda itu bersifatan secara khusus dengan salah satu dari dua sifat ini, bergerak atau diam. Nah, bersifatan dengan bergerak secara khusus dan bersifatan dengan diam secara khusus. Seperti kita katakan langit itu diam. Langit itu diam. Misalnya bintang itu bergerak. Maka ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang jaiz, sesuatu yang jaiz. Akal menerima, akal menerima adanya dan menerima tiadanya. Si bintang itu bergerak, berarti tidak diam. Langit itu adalah diam, berarti tidak bergerak. Nah, secara khusus dia disifati dengan salah satu dari bergerak atau diam, maka itu adalah sesuatu yang jaiz akli. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sebagian masih terlihat masih bingung atau belum begitu paham. Nah, tapi kemarin ketika kita terapkan untuk Allah, kemarin kita sudah bisa memahaminya. Ini adalah kita berbicara tentang hukum akal murni. Dalam penjelasannya itu dijelaskan dengan diberi contoh tentang gerak dan diamnya benda. Bergerak dan diamnya benda. Diam di sini artinya bukan diam tidak berbicara. Diam artinya tidak bergerak. Ada benda itu bergerak, ada benda itu tidak bergerak. Nah, diam yang dimaksud tidak bergerak. Sedikit kita ulang lagi biar nampaknya kurang jelas ya. Jadi wajib akli itu contohnya bagaimana? Benda itu pasti bersifatan dengan salah satu dari bergerak dan diam. Pasti salah satu dari bergerak atau diam. Tidak tertentu pada salah satunya. Itu adalah wajib akli. Jika dikatakan bahwasanya ada benda itu tidak bersifatan dengan bergerak dan juga tidak bersifatan dengan diam, maka itu nggak bisa diterima oleh akal. Nggak bisa diterima oleh akal. Adanya benda, dia tidak dikatakan bergerak, juga tidak dikatakan diam, itu tidak bisa diterima oleh akal. Itu namanya wajib akli. Sekaligus mustahil akli. Sekaligus mustahil akli ketika dikatakan bahwa benda itu tidak bersifatan dengan bergerak dan diam, berarti mustahil. Karena apa? Ini kan kebalikannya. Wajib akli itu kebalikan dari mustahil akli. Mustahil akli kebalikan dari wajib akli. Jadi bahwa benda pasti bersifatan dengan salah satu dari bergerak atau diam, itu namanya wajib akli. Bahwa suatu benda itu tidak bersifatan dengan salah satu dari kedua sifat bergerak atau diam, itu mustahil akli. Bahwa benda itu bersifatan dengan bergerak saja secara khusus atau diam saja secara khusus, maka itu namanya jaiz akli. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa dipahami penjelasan kita
tentang definisi hukum akal pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya, nazam berikutnya. Masih terkait dengan ini penjelasan-penjelasan dasar tentang untuk mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar terhadap akidah ahli sunnati wal jamaah. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.